Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan manajemen integrasi proyek yang beranggotakan Cepi Wisna, Irwan Ramadan, Kevin Haris, dan Rifki Adriansyah. Yang pertama adalah definisi. Manajer proyek membuat proyek berjalan dengan baik. Mereka merencanakan apa yang terjadi pada proyek. Sebagian besar pekerjaan adalah mengawasi dengan cermat, pastikan rencana diikuti. Dan ketika ada yang salah, pastikan mereka tetap. Dan terkadang rencana itu sendiri ternyata tidak memadai. Manajer proyek mencari masalah seperti itu dan memperbaikinya juga. Pekerjaan sehari-hari itulah yang disebut dengan proses manajemen integrasi. Lalu ada proses manajemen integrasi. Di sini ada 6 prosesnya. Yang pertama, mengembangkan proyek charter. Yang kedua, mengembangkan rencana manajemen proyek. Yang ketiga, mengarahkan dan mengelola eksekusi proyek. Yang keempat, memantau dan mengontrol pekerjaan proyek. Yang kelima, melakukan kontrol perubahan terintegrasi. Lalu yang keenam, ada menutup proyek atau fase. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Baik. Selanjutnya ada manajemen integrasi dan grup proses. Berikut adalah bagaimana semua grup proses cocok dengan keseluruhan integrasi manajemen. Grup proses menunjukkan pesanan di mana hal-hal ini terjadi dan bagaimana proses berinteraksi. Area pengetahuan manajemen integrasi menyatukan semua kelompok proses. Sebuah manajer proyek harus mengintegrasikan pekerjaan semua orang di tim. Melalui semua ini, kegiatan utama untuk menjaga proyek tetap pada jalurnya. Di antaranya yaitu yang pertama, diotorisasi oleh piagam proyek untuk mengontrol anggaran dan menetapkan sumber daya. Lalu yang kedua ada merencanakan semua pekerjaan yang akan terjadi di seluruh proyek. Yang ketiga, mengarahkan pekerjaan setelah dimulai. Yang keempat, memantau kemajuan pekerjaan dan mencari potensi masalah. Yang kelima, mencari perubahan, memahami dampaknya, dan memastikannya jangan menggagalkan proyek. Lalu yang terakhir, menutup proyek dan memastikan tidak ada ujung yang tertinggal ketika itu berakhir. Lalu yang selanjutnya proses pengembangan proyek charter. Jika Anda bekerja di organisasi matriks, maka tim Anda tidak melapor kepada Anda. Mereka melapor kepada manajer fungsional dan memiliki pekerjaan lain yang harus dilakukan. Tetapi ketika mereka berada di proyek Anda secara efektif adalah bos mereka. Jadi bagaimana Anda membuat itu terjadi? Anda memerlukan semacam otorisasi, dan itulah kegunaan proyek charter. Ia memberitahu dengan tepat apa yang menjadi wewenang Anda untuk dilakukan pada proyek, seperti menugaskan pekerjaan kepada anggota tim dan menggunakan sumber daya perusahaan, dan mengapa Anda ditugaskan untuk itu. Tapi charter tidak hanya penting untuk matriks perusahaan. Di perusahaan apapun, sangat penting untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dan sumber daya apa yang Anda miliki saat Anda mengelola sebuah proyek. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Jadi biaya akan melebihi anggaran. Jadi biaya rencana pengelolaan itu perlu diperbarui waktu untuk mengambil permintaan untuk mengubah kontrol. Jadi di gambar ini dijelaskan itu yang pertama itu pekerjaan proyek monitoring dan kontrol. Di sini itu kita mendapatkan suatu masalah. Begitu langsung ke ubah permintaan atau change request. Jadi di sini itu Anda dituliskan persis apa perubahan gitu. Terus dikirimkan ke CCB. Udah gitu langsung ke kontrol perubahan integrasi. Jadi di sana itu kita menggunakan sistem kontrol perubahan untuk mengevaluasi manfaat dari perubahan yang diminta dan memutuskan untuk menyetujui atau menolak pada integrated change control.
dan itu masuk ke persetujuan, itu diterima atau ditolaknya. Kalau misalkan diterima, langsung masuk ke bagian kelola dan eksekusi gitu. Nah di sini tuh jika proses kontrol perubahan terintegrasi mengatakan tidak apa-apa untuk melanjutkan, jadi Anda membuat perubahan yang penting untuk diingatkan adalah bahwa permintaan perubahan berasal dari monitoring dan pekerjaan proyek besar. Tetapi sebenarnya dibuat selama eksekusi langsung dan kelola. Udah itu langsung membuat perubahan dan langsung dieksekusi. Bisa next. Jadi mengapa manajemen integrasi gitu? Nah, pikirkan tentang apa yang diperlukan untuk penjalanan proyek. Anda perlu orang dan sumber daya lainnya dalam seluruh perusahaan dan pengetahuan tentang bagaimana Anda perusahaan melakukan usahanya, standar template dan aset lainnya yang telah Anda kumpulkan dari pemilik lain, dan kemampuan untuk menggabungkan semuanya. Proyek manajer dan istilah bagian integrasi masuk. Ini sangat penting ketika Anda perlu bekerja dengan konsultan, karena Anda pekerjaan adalah untuk mendapatkan layanan untuk proyek tersebut, dan Anda perlu merencanakan semuanya dari awal, yaitu ketika Anda mengintegrasikan semua hal ini secara terencana. Mungkin dilanjutkan sama rekan saya. Selanjutnya masuk ke bagian sebelah dari manajemen integrasi. Tepat di atas ini apa yang sudah tadi dijelaskan oleh rekan saya Rifki. Ada 5 tahapan. Yang pertama ini adalah memulai. Pada tahapan ini seperti atau inisiasi sebuah proyek, seperti pengenalan proyek, pendefinisian proyek. Lalu yang kedua ada tahap perencanaan atau planning. Di sini proses untuk mengembangkan proyek, menganalisa proyek, kebutuhan proyek itu seperti apa yang nantinya akan dikerjakan. Lalu di bagian ketiga ini ada proses eksekusi. Ini mengerjakan suatu proyek tersebut. Dan yang keempat ini ada pemantauan dan pengendalian. Ini dilakukan agar si proyek ini berjalan dan mengontrol sebuah pekerjaan proyek tersebut. Yang terakhir ada menutup hasil si proyek, dan proyek ini hasilnya seperti apa, apakah ada perubahan disetujui atau ada perubahan yang lain atau seperti apa. Di bagian kotak bawah sebelah kiri di sini ada input, di mana input ini adalah merupakan sumber daya atau bahan yang akan diproses dalam suatu kegiatan usaha, atau output ini bisa didefinisikan sebagai hasil dari proses proyek yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Contohnya ada organisasi proses aset sebagai input untuk proses analisis risiko, ada kinerja kerja, ada hasil dari kerja yang dikerjakan sebelumnya. Lalu ada disetujui ubah permintaan. Di sini apakah proyek yang sudah dikerjakan ini disetujui atau ada pengubahan yang lain yang sebagainya. Proyek manajemen informasi sistem, ini proyek yang memang berhubungan dengan sistem informasi. Lalu di sini ada kontrak. Kontrak di sini yang dimaksud adalah kesepakatan yang mendefinisikan hubungan antara dua pihak atau lebih. Lalu yang terakhir ada kotak yang sebelah kanan itu perkakas. Perkakas ini bisa dikatakan dengan alat untuk manajemen integrasi. Yang pertama ada penghakiman ahli, jadi menurut ahli atau di bidang-bidangnya seperti itu. Dan yang terakhir ada ubah kembali rapat. Dengan menggunakan semua proses manajemen integrasi ini, Anda menyimpan proyek untuk tetap berada di jalur tersebut, menangani semua masalah yang muncul perubahan itu dalam proses mencapai semua tujuan tepat waktu dan sesuai anggaran. Kenapa manajemen sangat penting. Pementaran materi manajemen integrasi dari tenaga kami kurang
warahmatullahi wabarakatuh.